spinning like a ballerina, feeling gangsta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya M. Saiful Anwar dari kelas 6E NPM 173110103. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuria Ramadan, NPM 1731100135 dari kelas 6E. Di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan pangan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Olga Damara dari kelas 6E, NPM 1731100136. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Mutiarawati, NPM 1731100142, kelas 6E dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Putri Agustina, NPM 1731100143 dari kelas 6E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahman Nadia Putri, NPM 1731110146, kelas 6E. Perkenalkan, nama saya Rahma Septayani, NPM 1731110147 dari kelas 6E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rapita Palosa, NPM 1731100149. Saya dari kelas 6E. Nama saya Resa Anggreni dari kelas 6E, NPM 1731110151. Baiklah, langsung masuk pada materi awal, yaitu pengertian dari pangan. Pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai bahan makanan dan minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pangan. Yang pertama, panganan segar. Pangan segar yaitu panganan yang belum mengalami proses pengolahan dan dapat dikonsumsi secara langsung atau dijadikan sebagai bahan baku pada pengolahan makanan. Misalnya sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, dan daging. Sedangkan panganan olahan yaitu panganan atau minuman yang diolah oleh pelaku usaha dengan menggunakan cara atau metode tertentu dengan tambahan atau tanpa tambahan, misalnya tahu, tempe, mie, bakso, dan susu kemasan. Keamanan pangan adalah suatu kondisi dan upaya untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Pengertian tersebut menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2012 tentang pangan. Ada bahan tambahan pangan, itu menurut Menteri Kesehatan RI nomor 33 garis miring Menkes garis miring per garis miring 11 garis miring 2012. Itu dibagi 7. Yang pertama ada pewarna yaitu color, yang kedua ada penguat rasa yaitu flavor exchanger. Yang ketiga ada pengatur keasaman, yang keempat ada pengawet atau preservatif, yang kelima ada pengembang atau craising agent. Yang keenam ada pengental atau thickener, yang ketujuh ada pengeras, firming agent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramatias Pangestu, NPM 173110141 dari kelas 6E. Sini saya akan menjelaskan bahan-bahan yang dilarang penggunaan dalam makanan menurut Kemenkes RI nomor 003. Yang pertama ada asam urat dan senyawa lain. Yang kedua ada formalin. Yang ketiga ada asam salisilat dan garamnya. Yang keempat ada kokain. Yang kelima ada minyak kalamus. Yang keenam ada minyak tansi. Yang ketujuh ada minyak sasa France atau yang disebut dengan sasa France oil.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bahan-bahan yang diperbolehkan penggunaannya dalam makanan yang diatur oleh Permenkes RI nomor 033 Menkes per Romawi 11 tahun 2012. 1. Asam askorbat. 2. Asam peroksida. 3. Azodikarbonamida. 4. Kalsium steroil 2 laktilat. 5. Natrium steril fumarat. 6. Natrium steroil 2 laktilat. 7. L-sistein atau hidroklorida. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari boraks. Boraks adalah bahan kimia yang biasa digunakan sebagai bahan pengawet kayu, antiseptik kayu, dan juga sebagai bahan pengontrol serangga. Boraks memiliki sifat yang dapat mengembang dan memiliki efek yang kenyal. Boraks banyak digunakan sebagai bahan tambahan pada makanan yang beredar di pasar, contohnya seperti bakso, bihun, tahu, dan lain sebagainya. Boraks sangat tidak ditoleransikan oleh Badan POM karena dapat membahayakan kesehatan tubuh kita. Boraks dapat diserap melalui saluran pencernaan dan juga pada kulit. Sifat boraks. Yang pertama, boraks memiliki rumus kimia Na4B20710H2O. Yang kedua, boraks memiliki berat molekul 381,43 dan memiliki kandungan baron sebesar 11,3%. Yang ketiga, boraks bersifat basa lemah dengan pH 9,15 sampai dengan 9,20. Yang keempat, boraks umumnya bersifat larut dalam air. Yang kelima, kelarutan boraks berkisar antara 62,5 gram per liter pada suhu 25 derajat Celcius, tetapi senyawa boraks tidak larut dengan senyawa alkohol. Saya akan menjelaskan tentang fungsi boraks. Fungsi boraks itu ada 5. Yang pertama itu pembersih karat. Yang kedua itu pengusir serangga yang efektif. Lalu yang ketiga itu ada senyawa tambahan pada pembuatan lilin. Yang keempat itu pengawet organisme biologis. Lalu yang terakhir itu, yang kelima, ada senyawa tambahan pembersih lantai. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri makanan yang mengandung boraks. Adapun ciri-ciri makanan yang mengandung boraks itu biasanya tekstur yang sangat kenyal, terus tidak mudah hancur, sangat renyah, berwarna mencolok dari warna aslinya, terus aromanya juga sangat menyengat, dan biasanya itu tidak rusak atau busuk meski sudah disimpan selama lebih dari 3 hari dalam suhu ruang. Berikut beberapa contoh makanan yang biasanya mengandung boraks, yaitu yang pertama ada bakso, yang kedua jajanan-jajanan yang berwarna sangat terang, terus biasanya juga jajanan pasar, terus di sini juga biasanya makanan yang sering kita konsumsi yaitu mie, terus es krim juga, ya walaupun tidak semuanya mengandung boraks. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang gejala apabila seseorang telah mengkonsumsi boraks. Maka seseorang tersebut akan merasakan sakit kepala, demam, mual muntah, diare, nyeri hebat di atas bagian perut, muka pucat, sesak nafas, hilangnya nafsu makan, pendarahan di lambung dan usus, serta muntah darah. Selain itu, ada efek samping yang ditimbulkan setelah seseorang mengkonsumsi boraks. Efek samping yang ditimbulkan yaitu anoreksia, koma, merangsang sistem syaraf pusat, depresi, apatis, kerusakan ginjal, serta kematian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.